Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program linier. Nah, tujuan pembelajaran kali ini di dalam program linier, nanti kalian diharapkan bisa menentukan nilai optimum dari suatu program linier dengan menggunakan uji titik pojok. Yang kedua, di keterampilan kalian bisa membuat permasalahan-permasalahan kontekstual tentang program linier, dan yang terakhir nanti kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual program linier berkaitan dengan pertidaksamaan yang muncul. Nah, di dalam matematika erat sekali hubungannya dengan proses pemodelan. Apa itu yang dimaksud dengan proses pemodelan? Proses pemodelan yaitu menerjemahkan masalah nyata sehari-hari, masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Nah, kalau sudah masalah itu tersaji dalam bahasa matematika, kita akan membuat sebuah model, disajikan dalam bentuk model matematika. Kemudian setelah menjadi model matematika, dari model itu kita akan mencari solusinya dari model matematika tersebut. Sehingga dari hasil solusi itu kita bisa menginterpretasikan untuk memecahkan masalah. Nah, proses itu akan berulang terus di dalam pemodelan matematika. Sehingga kita akan mendapatkan variabel-variabel yang sederhana dan mudah kita selesaikan dengan menggunakan aturan-aturan matematika. Oke, nah salah satu proses pemodelan ini kita kenal dengan nama program linier. Nah, apa yang dimaksud dengan program linier? Program linier adalah satu teknik perencanaan yang bersifat analitis. Yang analitisnya menggunakan model matematis dengan tujuan untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan optimum terhadap persoalan. Nah, pemecahan optimum ini ada dua macam. Yang pertama adalah menentukan nilai hasil maksimum dari suatu proses, atau dikatakan bahwa mencari keuntungan maksimum. Dan yang kedua adalah mengeluarkan biaya seminimum mungkin. Nah, itu yang dimaksud dengan optimum di dalam sebuah program linier. Nah, komponen program linier apa saja di sini? Ada beberapa. Yang pertama, variabel permisalan X dan Y. Kemudian yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang akan dicari maksimumnya. Biasanya disimbolkan sebagai set atau sebagai F dalam kurung X, Y. Kemudian yang ketiga, ada fungsi-fungsi batasan. Fungsi batasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi batasan fungsional, yaitu pertidaksamaan yang muncul dari soal sehari-hari tersebut. Kemudian fungsi batasan non negatif yang harus selalu ditambahkan di dalam persoalan program linier, yaitu X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Kemudian yang keempat adalah titik-titik kritis. Apa yang dimaksud titik-titik kritis? Titik-titik kritis adalah titik pojok dari penyelesaian sistem ketidaksamaan linier yang muncul tadi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menyimpulkan dari penghitungan yang sudah kita lakukan. Nah, saya ringkas proses tersebut dalam tahapan penyelesaian optimasi dari permasalahan program linier, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalian nanti harus bisa menentukan fungsi tujuan. Nah, kemudian setelah fungsi tujuan itu dapat, fungsi tujuan itu nanti mungkin bisa memaksimumkan keuntungan, bisa meminimalkan suatu biaya. Kemudian setelah itu mengidentifikasi batasan-batasan yang ada, sehingga akan muncul nanti pertidaksamaan linier yang tadi saya katakan. Setelah pertidaksamaan liniernya ada,
Kemudian kita gambarkan itu di dalam sistem koordinat kartesius. Karena pada tingkat SMA ini program linear hanya sampai pada variabel X dan Y saja. Nah, kemudian kita tentukan daerah kemungkinannya atau daerah penyelesaian dari irisan berbagai pertidaksamaan linear itu. Dan yang terakhir, kita mencari titik yang paling menguntungkan. Apa yang dimaksud dengan titik yang paling menguntungkan? Itu sesuai dengan tujuan yang pertama ditetapkan di dalam soal tersebut. Oke, untuk jelasnya, perhatikan contoh berikut. Luas daerah parkir yang dimiliki oleh seorang pengusaha 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil parkir 4 meter persegi dan mobil besar membutuhkan tempat 20 meter persegi. Daya tampung maksimum tempat parkir tersebut hanya 200 kendaraan. Diperhatikan kata di sini, hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil 1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, tentukan hasil maksimum dari tempat parkir tersebut. Langkah pertama kita modelkan dulu. Yang pertama kita tentukan permisalannya. Misal X itu adalah banyaknya mobil kecil, Y adalah banyaknya mobil besar. Dibalik boleh nggak Pak? Boleh. Dibalik-balik nggak apa-apa variabelnya. Asal konsisten nanti di dalam penyelesaian sampai ke penarikan kesimpulan. Nah, kemudian kita modelkan, kita rekap semua informasi yang ada di dalam soal cerita tersebut ke dalam sebuah tabel yang lebih sederhana, sehingga kita lebih mudah memahami persoalan tersebut. Nah, kalau kita simpulkan, tadi mobil ada 2, mobil kecil dan mobil besar. Yang pertama yang dibicarakan di situ daya tampung. Daya tampung di situ dikatakan hanya memuat 200 kendaraan. Kata hanya itu menentukan pertidaksamaan di sini kurang dari sama dengan kalimat hanya tadi. Berarti jumlah mobil kecil dan mobil besar yang bisa dipakai di situ kurang dari sama dengan 200. Kemudian luasan yang diperlukan untuk parkir dan luasan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Luasan yang diperlukan untuk parkir mobil kecil itu 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Dia memiliki luas tanah 1.760, sehingga karena yang dia miliki hanya 1.760, bahasanya juga di sini menjadi lebih kecil sama dengan itu. Nah, fungsi tujuannya tadi adalah mencari pendapatan maksimum ketika mobil kecil itu biaya parkirnya Rp1.000 dan mobil besar biaya parkirnya Rp2.000. Ya. Nah, berarti kita dapat fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuan untuk memaksimalkan pendapatan kita rumuskan sebagai set 1000X ditambah 2000Y. Dari pemodelan ini kita dapat sistem pertidaksamaannya. Yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 200. Yang kedua 4X plus 20Y kurang dari sama dengan 1760. Dan yang harus ditambahkan selalu di dalam soal cerita itu adalah X lebih besar 0 lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, setelah kita selesai di dalam pemodelan dan kita memperoleh sistem pertidaksamaan linear, langkah berikutnya adalah kita gambar dulu. Oke. Nah, untuk menggambar fungsi atau pertidaksamaan linear tadi yang masih bisa disederhanakan. Contohnya di sini
Yang nomor 2. Nomor 2 itu kan 4X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1760. Ini masih semua bisa dibagi 4 semua. Sehingga kalau dibagi 4 menghasilkan X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Nah, bentuknya tidak samaan linear di sini sudah sederhana semua. Sekarang kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Seperti kemarin, kalau X-nya 0, di sini X-nya 0, berarti Y-nya 200. Yang berikutnya, kalau Y-nya 0, Y-nya di sini 0, berarti X-nya adalah 200. Berarti kita mempunyai titik potongnya untuk garis X plus Y sama dengan 200, itu 0,200 dan 200,0. Nah, kemudian pada garis yang kedua, tadi X plus 5Y sama dengan 440. Kalau X-nya 0, berarti 5Y sama dengan 440, Y sama dengan 440 dibagi 5, 88. Sebaliknya kalau Y-nya 0, berarti kalau Y-nya 0, X-nya 440. Berarti kita punya dua titik di sini 0,88 dan 440,0. Nah, kemudian ada garis X sama dengan 0, yaitu sumbu Y, dan garis Y sama dengan 0, yaitu sumbu X. Nah, dari informasi yang kita peroleh ini, sekarang kita sajikan ke dalam diagram Cartesius, agar tujuannya kita mengetahui daerah penyelesaiannya mana, titik-titik kritisnya di mana. Ya. Kita buat skala sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk titik-titik tersebut. Ya, tadi di X yang paling besar 440, di sini saya buat skalanya 50-an. Di Y paling besar 200, saya buat skalanya 20-an. Lupa itu skalanya kok beda apa boleh? Boleh. Kalau disamakan boleh enggak? Boleh. Ini sengaja saya buat yang sumbu X-nya itu 50-an, yang sumbu Y-nya itu 20-an, biar kalian tahu. Kalau beda itu juga boleh untuk skalanya. Yang penting konsisten jaraknya di sini, sehingga himpunan titik-titiknya nanti tidak akan banyak berubah, akan tetap. Oke, sekarang kita gambar garis yang pertama. Garis yang pertama adalah X plus Y kurang dari 200. Berarti tadi melalui 0,200, di sini 0,200 dan 200,0. Di sini 200,0. Nah, sekarang kita beri arsiran garis ini. Apakah daerah penyelesaian ada di bawah garis atau ada di atas garis? Caranya seperti kemarin dengan menggunakan uji titik. Misalnya titiknya 0,0. 0,0 di bawahnya garis. Bawahnya garis ini posisinya. Kita cek di sini 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 200. Benar ya? 0 kurang dari 200. Itu kalimat yang benar. Berarti kalau kalimat yang di bawah ini benar, daerah di bawah ini bersih. Yang diberi arsiran sebaliknya yang di atasnya garis. Pertama. Kemudian garis yang kedua adalah X plus 5Y sama dengan 440. Nah, yang digambar adalah melalui titik tadi 0,88 dan 440,0. Yang diarsir mana? Kita gunakan titik ujinya juga seperti yang tadi, titik uji. Titik ujinya di sini setelah diuji, ternyata yang diarsir yang bukan HP itu letaknya yang di atasnya garis. Kemudian masih ada tadi X lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau X lebih besar daripada 0 ada di sebelah kanannya sumbu Y, berarti yang diarsir sebelah kirinya. Ada satu lagi tadi, Y lebih besar sama dengan 0, berarti yang diarsir adalah bagian bawah. Nah, sekarang berarti kita mempunyai daerah penyelesaian yang bersih itu adalah daerah ini.
daerah ini mempunyai titik-titik sudut. Titik sudutnya yang dinamakan sebagai titik kritis tadi. Di mana? Di sini dinamakan, saya namakan A. Besarnya adalah di sini tadi 0,88. Di sini dinamakan B. Nah, B ini nggak tahu, kita nggak bisa ngira-ngira ke bawahnya berapa, ke samping kirinya berapa. Nah, kalau seperti ini harus dilakukan nanti eliminasi garis pertama dan garis kedua. Kemudian yang C. Yang C di sini 200,0. Loh Pak, masih ada titik pojok satu lagi, kenapa tidak dihitung? Yaitu 0,0. Nah, 0,0 tidak usah dihitung karena kalau 0,0 disubstitusikan nanti ke dalam fungsi tujuan, hasilnya juga 0. Sehingga tidak masalah di situ ya. Nah, sekarang kita sudah punya titik A 0,88, C 200,0, titik B ini harus kita eliminasi dulu. Nah, sekarang eliminasinya titik B itu adalah perpotongan antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Garis pertama namanya X plus Y sama dengan 200, dan yang kedua X plus 5Y sama dengan 440. Ini koefisien X sudah sama, sehingga kita tinggal mengurangkan. Y dikurangi 5Y, hasilnya min 4Y, sama dengan 200 dikurangi 440, min 240. Berarti Y sama dengan min 240 dibagi min 4, Y-nya 60. Kita substitusikan ke salah satu persamaan di sini. Saya ambil yang atas. X plus Y sama dengan 200. Sehingga kalau disubstitusikan, X plus 60 sama dengan 200, X sama dengan 140. Berarti O titik B itu ternyata adalah 140,0. Sekarang kita bandingkan ketiga titik tersebut di dalam fungsi tujuan. Kita lihat optimumnya. Uji titik pojok ke fungsi objektif Z sama dengan 1000X ditambah 2000Y tadi di bagian atas. Kalau dilakukan perhitungan di titik A 0,88 berarti menghasilkan nilai Z 1000 kali 0 ditambah 2000 kali 88 berarti 176.000. Di titik B 1000 kali 140 ditambah 2000 kali 60 berarti menghasilkan 260.000. Di titik C Z sama dengan 1000 kali 200 ditambah 2000 kali 0 menghasilkan 200.000. Nah, kalau kita lihat yang paling besar di sini adalah 260.000. Berarti kesimpulan kita, jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir tersebut adalah Rp260.000. Nah, itu bagaimana kita menyelesaikan masalah kontekstual, masalah sehari-hari di dalam atau menggunakan program linier. Nah, ada masalah mencari nilai maksimum, nanti kalian ada masalah mencari nilai minimum, tergantung dari persoalan yang akan kita selesaikan. Oke, anak-anak, untuk pertemuan hari ini sampai di sini materi kita sudah selesai. Selamat siang, selamat belajar, dan tetap semangat. Terima kasih.